Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar jelas? Waalaikumsalam, sudah Bu. Oke, kita mulai saja ya, karena sudah lebih dari 7 menit, sudah lebih 7 menit dari jadwal 10.30. Hari ini seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu adalah jadwal kuis pertama atau tugas mandiri pertama, yaitu presentasi secara kelompok. Aturan presentasinya yang pertama adalah waktu presentasi 10 menit, terdiri dari 5 menit presentasi dan 5 menit tanya jawab. Kemudian seluruh anggota kelompok wajib menyalakan kamera ketika presentasi kelompoknya. Kemudian karena kita menggunakan Zoom yang membutuhkan akses internet, maka untuk lebih efektif, sesi tanya jawab untuk semua kelompok kita pindahkan ke akhir sesi. Jadi kita lakukan presentasi untuk semua kelompok dulu, baru setelah itu ada sesi tanya jawab untuk seluruh kelompok juga, supaya tidak ada kendala jaringan dan lain sebagainya. Kemudian tidak membuang waktu, misalnya hanya fokus untuk satu kelompok atau dua kelompok pada saat sesi tanya jawabnya. Nah, untuk itu kita laksanakan dulu presentasi untuk semua kelompok, sehingga waktu presentasi untuk masing-masing kelompoknya adalah 5 menit. 5 menit tanya jawabnya nanti di akhir sesinya untuk masing-masing kelompoknya. Nah, kemudian penilaiannya yaitu ketepatan dalam memberikan argumentasi dan memberikan contoh penerapan himpunan dan relasi dalam bidang sistem informasi. Yang dimaksud contoh penerapan himpunan dan relasi di dalam artikel ilmiahnya itu bukan yang 100% judulnya mengenai himpunan atau pembahasannya mengenai himpunan dan relasi, karena seperti yang saya jelaskan di awal perkuliahan, matematika diskrit ini adalah mata kuliah dasar, sehingga materi-materinya adalah materi dasar, di mana pada saat penerapannya itu hanya menjadi bagian kecil atau bagian di dalam beberapa tahap, misalnya di perancangan sistem informasi dan lain sebagainya. Sehingga bagi yang artikel ilmiahnya memang tidak fokus di judulnya atau di pembahasannya mengenai himpunan dan relasi, tidak masalah. Yang penting Anda bisa menunjukkan keterkaitan di beberapa tahap atau di tahap mana di mana muncul penerapan himpunan atau relasinya. Kemudian, kemampuan menguasai presentasi dan menjawab pertanyaan. Ingat, presentasi itu bukan membaca apa yang dituliskan di dalam PowerPoint-nya, tetapi menjelaskan juga dan menguraikan informasi yang Anda dapatkan dari artikel ilmiah untuk setiap kelompoknya masing-masing. Kemudian, ketepatan waktunya juga. Nah, anggota kelompok yang tidak hadir akan diberikan nilai 80% dari presentasi kelompoknya dan tidak ada susulan presentasi untuk kuis. Paham ya aturannya? Kemudian untuk pelaksanaan presentasinya, kelompoknya diacak. Saya tidak tahu kelompok pertama siapa, kelompok kedua siapa, sampai dengan kelompok yang masuk ke saya baru 5 kelompok. Sehingga saya ambil dari nama mahasiswa yang mengsubmit atau mengumpulkan file jawaban kelompoknya. Yang pertama, kelompoknya Felix Yusuf sudah hadir. Kelompoknya Felix Yusuf. Kemudian Fitriani, Sarah Dwi, Hani, dan Iman. Sudah, Ibu. Enggak, boleh mulai di-share dan jangan lupa nyalakan kameranya ketika presentasinya.
Enggak, kelompoknya Felix, kemudian Fitriani, Sarah Dwi, kemudian Hani, Iman. Nah, dipersiapkan slide-nya, kemudian kameranya wajib dinyalakan. Bu, Ya, silakan di-share. ini katanya Bu ada yang nggak bisa masuk ke Zoom-nya sama nggak bisa share screen, Bu. Nggak bisa share screen, kenapa? Ini semuanya bisa seharusnya. Mungkin jaringannya ya. Karena tadi kelas sebelumnya juga bisa. Tidak ada masalah untuk share screen-nya. Ibu boleh kelompok duluan, kelompok lain yang duluan. Kenapa? Soalnya ini ada yang kendala jaringannya. Kelompok selanjutnya Gilang Gumelar sudah hadir nggak? Kelompok yang lainnya juga harus sudah siap ya, supaya waktunya tidak terbuang. Gilang Gumelar, Lin, kemudian Mugi, Sandi, dan Ella. Sudah ada. Bisa share screen? Bisa, Bu. Mangga. Anggota yang lainnya juga wajib menyalakan kamera ya. Mangga, jika sudah siap boleh dimulai. Yang untuk yang menjelaskan atau presenternya bebas, Bu? Atau Bebas. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebelumnya kami akan mempresentasikan dari kelompok 2 mengenai penerapan himpunan dan relasi yang kami ambil dari artikel yang berjudul penerapan himpunan dan relasi dalam perangkat lunak relasional database management system atau FDBMS. Adapun kelompok 2 yaitu Gilang Gumelar Ramadan, saya sendiri Lin Herlina, lalu Sandi Khoirul Rizki Abdoli, Mugi Lugina Suwarna, dan Ella Salvia. Dari latar belakang penelitian, artikel yang kami ambil, latar belakangnya itu ketergantungan akan teknologi dan informasi pada zaman ini menuntut manusia untuk menciptakan sebuah sistem yang efisien untuk mengelola itu semua.
hampir semua data yang dimiliki oleh manusia memiliki pola relasi satu sama lain atau bahkan sebagai fungsi. Oleh karena itu, terciptalah suatu teknologi yang disebut Relational Database Management System atau RDBMS. Tujuannya yaitu penelitian ini untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika diskrit, menganalisa penerapan himpunan dan relasi dalam RDBMS, dan mengetahui peran himpunan dan relasi dalam optimalisasi pengolahan data dalam DBMS. Metode penelitiannya, data yang kami gunakan dari artikel yang kami gunakan yaitu data dari tabel mahasiswa, kelompok, dan data mata kuliah. Lalu tahapan analisisnya juga, yang pertama metode penelitian yang dilakukan adalah dengan studi pustaka atau literatur dengan berdasar dari artikel yang berjudul Aplikasi Relasi dan Fungsi dalam Perangkat Lunak Relational Database Management System atau RDBMS dan didukung dengan referensi lain. Yang kedua, Relational Database Management System atau RDBMS adalah teknologi yang didesain secara spesifik untuk menyimpan data yang memiliki relasi. Relasi dapat dipresentasikan dalam berbagai hal, namun dalam artikel yang kami analisa, relasi direpresentasikan dengan tabel. Relasi yang 4 adalah dalam tabel setiap kelompok menggambarkan satu himpunan, yang kesatuannya merupakan domain dan kodomain. Lalu yang kelima, pada operasi basis data relasional konsep matematika diskrit digunakan dalam query, yaitu menggunakan seleksi, proyeksi, dan join atau penggabungan. Dari tabel-tabel yang telah kami lihat atau yang analisis dari artikelnya, yaitu dari tabel mahasiswa, tabel kelompok, dan tabel matkul. Dari tabel mahasiswa terdapat himpunan ID. Himpunan ID-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Lalu himpunan namanya bisa dapat atau dilihat ada Viel, Kenan, Jason, Acin, Ryan, dan yang lainnya, dan himpunan NIM-nya juga. Nah, di sini ID, nama, dan NIM memiliki data yang banyaknya sama, yang disebut juga atau ekuivalen. Lalu ada tabel kelompok. Tabel kelompok memiliki himpunan ID 1, 2, 3, 4. Lalu nama kelompoknya juga bisa dilihat. Dari sana ada ISO, OS, LORZ, Search Engine Wibu, dan lainnya. Lalu ada tabel matkul memiliki himpunan ID dan himpunan matkul. Himpunan ID-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu himpunan matkulnya Algeo, Logcom, dan lain-lainnya. Semua data memiliki banyak yang sama atau yang disebut dengan ekuivalen. Lalu dari relasinya, dari relasi yang memiliki himpunan nama dari tabel yang di atas, dari tabel mahasiswa, lalu dengan tabel kelompok. Jadi ada nama-nama yang memiliki kelompok. Dilihat dari relasi di gambar ini, nama memiliki himpunan yang banyaknya yaitu 10, lalu kelompok memiliki banyak himpunan, banyaknya yaitu 4. Perkalian kartesian antara A dan B, jadi maksudnya yang ini A, yang nama itu himpunan A, lalu yang B adalah himpunan kelompok. Jadi NA dikali NB atau banyaknya himpunan A dikali banyaknya himpunan B. Datanya yaitu 10 dikali 4, dan yang berarti 40. Nah, dari sana dapat dikalikan, jika dikalikan maka akan memiliki banyak data sebanyak 40. Kemungkinan yang seperti ini. Nah, jika R menyatakan relasi kelompok yang memiliki anggota dengan nama mahasiswa sebagai berikut: 1 Viel, 1 Kinan, 1 Ryan, 2 Jason, 2 Aldo, 3 Acin, 3 Wilbert, 4 BJ, 4 Top, dan 4 Karina. Ini adalah data yang kami ambil dari artikel jurnalnya. Jadi dari sini kita dapat lihat dari kelompok 1 memiliki anggota kelompok yang bernama Viel, Kinan, lalu Ryan. Nah, yang kelompok 2 memiliki anggota kelompok Jason, lalu Aldo. Nah, yang kelompok 3 ada
Acin, dan Wilbert. Yang kelompok 4 ada BJ, Top, dan Karina. Jadi diagram panahnya sudah sesuai dengan yang relasi tersebut. Lalu kita melakukan lagi analisis dari relasi tabel nama kelompok, yaitu ada tabel ID kelompoknya, lalu ada nama kelompoknya, lalu ada matkul, tabel himpunan matkulnya. Ini pun sama dapat direalisasikan dalam bentuk tabel relasinya. Lalu yang kedua ada dalam bentuk matriks. Dari data tabel di sini bisa dilihat dalam bentuk matriks. Kita representasikan dulu biar jelas. Di sini misalkan yang atas itu adalah dari nama kelompoknya. Lalu yang di pinggir itu matkul. Ya, nama matkulnya. Nah, dari sini dilihat nama kelompok ISO OSLORZ itu mengambil mata kuliah dengan kode matkul 1. Jadi di sini kan matriks dari relasi itu direpresentasikan dengan 1 dan 0. Nah, di sini 1, lalu yang search engine Wibu mengambil yang mata kuliah 1 jadi 1. Lalu yang kelompok mana sempat keburu telat itu kan mengambil matkul 2. Jadi otomatis yang 1 ini atau nilai 1 ini adalah di baris 2 kolom 3. Nah, yang apa ya, yaitu mengambil matkul dengan kode matkul 3 yang berada di baris 3 kolom 4. Jadi yang lainnya memiliki nilai 0. Seperti itu. Lalu untuk kesimpulannya, dari analisa yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan himpunan dan relasi dalam aplikasi RDBMS atau Relational Database Management System berdampak efektif dalam pengolahan data. Penerapan konsep relasi dan himpunan sangat berperan penting untuk memberikan kecepatan akses informasi. Dengan menggunakan RDBMS dapat menghindari hal-hal seperti kesulitan dalam mengubah atau membuat dan menghapus data. Bahkan tidak hanya itu, dengan menerapkan konsep relasi ini juga dapat menghindari penyimpanan data yang tidak terstruktur. Data-data yang disimpan akan sangat rapi dan konsisten. Tanpa teknologi ini, di zaman sekarang pastinya kesulitan dalam penyimpanan data yang kompleks dan besar yang tentunya akan memperlambat perkembangan zaman. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan atau presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompoknya Linlin dan seluruh anggotanya yang hadir. Bagi teman-teman di kelasnya yang ingin bertanya ke kelompok Linlin, silakan disimpan dulu pertanyaannya, nanti diajukan di akhir sesi. Selanjutnya kita lanjutkan dulu presentasinya ke kelompoknya Fikri. Sudah hadir kelompoknya Fikri? Muhammad Fikri. Sudah ada Fitri atau Ramadan, kemudian Denny, Teguh Pangeran. Mangga. Kameranya wajib dinyalakan ya. Sudah bisa share screen belum? Muhammad Fikri, kemudian Muhammad Hafiz Faiza, Ramadan, Tukmadi, Denny Dermawan, dan Teguh Pangeran Juang. Kelompoknya Fikri, sudah ada? Teguh Pangeran Juang, kemudian Denny,
kemudian Ramadan dan Hafiz Faiza. Saya lihat sudah hadir. Tidak ada yang menjawab. Harus dilewat atau mau presentasi? Ya, Bu. Mangga silahkan dimulai. Anggota yang lainnya? Tunggu bentar, Bu. Saya lagi WA anggota lain dulunya, Bu. Supaya tidak membuang waktu, kita lanjutkan dulu ke kelompok yang lain ya. Kelompoknya Andri sudah hadir. Yang lain tolong disiapkan ya, karena kita dikejar waktu menggunakan internet. Jadi supaya tidak terbuang waktunya, karena akses internet kan tidak dapat dipastikan selalu lancar atau tidak. Kelompoknya Andri, kemudian Fadia, Indra, Nisa, dan Muhammad Rizki A. Ada? Hadir, Bu. Mangga, bisa dimulai? Kameranya dinyalakan ya. Bentar Bu, lagi disiapin dulu katanya share screen-nya. Mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Andri Supriyana, Sadedu Elvina Devi, Indra Maulana, Nisa Amelia Putri, dan Muhammad
Rizky Abdal akan mempresentasikan artikel model sistem pencarian koleksi. Yang pertama yaitu ada latar belakang penelitian. Perpustakaan merupakan salah satu pusat pembelajaran selain dari ruang kelas dan juga lab. STIMIK Amikrio memiliki perpustakaan yang dapat diakses secara fisik dan juga secara online. Perpustakaan STIMIK Amikrio telah memiliki sebanyak 7.502 item yang dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu ada textbook, reference, modul praktikum, bahan ajar, dan buku digital. Perpustakaan STIMIK Amikrio dapat diakses langsung dengan melakukan pencarian secara manual. Saat ini masih ditemukan kelemahan dari sistem informasi yang ada. Sistem informasi yang digunakan saat ini telah memberikan pelayanan untuk peminjaman dan pengembalian buku yang dikelola oleh petugas perpustakaan. Tujuan penelitian untuk membantu pengelola perpustakaan dalam menjalankan aktivitas secara cepat, tepat waktu, dan akurat. Dengan menggunakan pemrograman bahwa pemrograman juga dapat menjadi solusi cepat dalam proses peminjaman dan pengembalian buku. Kemudian data yang digunakan, proses pencariannya dilakukan dengan cara mencocokkan kata kunci dengan judul buku maupun koleksi lainnya yang ada di perpustakaan. Apabila kata kunci yang diberikan memiliki kecocokan yang sesuai dengan judul yang terdapat di dalam database, maka sistem akan menampilkan hasil pencarian tersebut. Kemudian, dengan hasil wawancara, sistem pencarian yang digunakan yakni pencocokan sederhana. Kemudian di sini ada tahapan analisis. Ada satu pengumpulan data. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan koleksi-koleksi yang terdapat di perpustakaan. Kemudian dilakukan pencatatan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian yang kedua ada analisa data. Setelah data berhasil dikumpulkan, maka selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap data. Analisa dilakukan dengan menganalisa data-data yang memiliki keterkaitan antara satu koleksi dengan koleksi lainnya, sehingga dapat dibentuk diagram relasi antar himpunan. Kemudian ada perancangan tabel. Tahap perancangan merupakan tahapan untuk merancang struktur tabel yang dibutuhkan. Perancangan dilakukan berdasarkan hasil analisa yang telah memperlihatkan relasi antar koleksi. Kemudian yang keempat ada implementasi. Setelah berhasil membentuk struktur tabel,
Maka selanjutnya adalah memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam database. Selanjutnya diterapkannya komposisi relasi sehingga tercapai tujuan dari penelitian. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Tahap awal adalah menampilkan seluruh data koleksi yang terdapat di perpustakaan STIMIK Amik Riau. Pada bagian ini, seluruh data akan dipilih berdasarkan kategori. Terdapat 3 kategori yang diuji coba pada penelitian ini, yaitu kategori buku matematika, kategori buku pengolahan citra, dan kategori buku aplikasi. Selanjutnya, setiap kategori akan diberi nama koleksi, sehingga akan menjadi koleksi buku matematika, koleksi buku pengolahan citra, dan koleksi buku aplikasi. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa terdapat garis yang menghubungkan antar elemen. Garis tersebut merupakan representasi dari 2 relasi antar 2 elemen. Terlihat bahwa elemen matematika diskrit memiliki relasi terhadap 3 buah elemen yang terdapat pada koleksi buku pengolahan citra, yaitu elemen konsep pengolahan citra digital dan ekstraktif fitur. Elemen pengolahan citra digital, konsep, dan teori serta elemen computer vision dan pengolahan citra. Selain itu, computer vision dan pengolahan citra memiliki relasi dengan elemen komputasi, memori teori, dan aplikasinya. Sehingga dengan demikian dapat ditemukan komposisi relasi matematika diskrit adalah elemen MATLAB untuk pemrosesan citra digital dan juga elemen komputasi, memori teori, dan aplikasinya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya dapat ditarik dari pembahasan di atas bahwa teori komposisi dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemberian relasi antar elemen, sehingga ketertarikan baik berdasarkan judul maupun berdasarkan materi bahasan yang dimiliki oleh masing-masing buku. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompoknya Andri, Fadia, Indra, kemudian Nisa, dan Rizky. Nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya ke kelompok ini, silakan diajukan di akhir sesi ya. Kita lanjutkan dulu presentasinya ke kelompok selanjutnya, kelompoknya Ari Al-Ghifari, kemudian Fahri, Nuke, Faisal, dan Marini. Mangga. Bentar, Bu. Kelompok yang tadi siapkan ya, kelompoknya
Felix dan Fikri harus sudah siap setelah ini. Mangga, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas artikel ilmiah yang berjudul Relasi Keamanan Basis Data Berdasarkan Teori Himpunan, yang beranggotakan Ari Al-Ghifari, Fahri Fauzan, Nuke Putri, Faisal Dini Aziz, dan Marini Siti Aisyah Nurabidin. Yang pertama, latar belakang. Banyaknya data yang tersimpan dalam basis data diperlukan dan penting bagi organisasi untuk mengamankan data dalam basis data. Oleh sebab itu, organisasi akan mengimplementasikan aplikasi dan sistem yang menyediakan layanan, fungsi, dan alat untuk pengelolaan dan pemeliharaan data. Dalam penelitian ini bertujuan menyelidiki area keamanan untuk basis data kasar yang memiliki masalah keamanan yang mirip dengan basis data statistik. Lalu yang kedua, ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk merealisasikan keamanan basis data yang didasari teori himpunan dan relasi. Lalu metode penelitian. Data yang digunakan yaitu tabel yang berisi warna dan ukuran partikel. Lalu tahapan analisis yaitu himpunannya tabel warna yang terdiri dari coklat, hitam, coklat kemerahan, abu-abu, hitam, abu-abu, coklat. Lalu ada tabel ukuran partikel yaitu sedang, besar, sedang, kecil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nuke. Diagram panah, coklat ke sedang, hitam coklat kemerahan besar, hitam coklat kemerahan sedang. Relasinya coklat sedang, hitam coklat kemerahan besar, hitam coklat kemerahan sedang kecil. Matriksnya coklat ke sedang, hitam coklat kemerahan itu besar dan sedang kecil. Hasil dan pembahasan. Keamanan merupakan masalah penting dalam basis data dan aplikasi yang melibatkan basis data statistik dan pengembangan data sangat penting dalam menjaga keamanan data yang dilindungi. Hasil penelitian telah menunjukkan bagaimana sifat basis data relasional kasar menyediakan beberapa keamanan yang melekat melalui penggunaan struktur non-first bentuk normal. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Ari, Fahri, Nuke, kemudian Faisal dan Marini. Kita lanjutkan. Nanti bagi yang ingin bertanya ke kelompok ini, seperti yang selalu saya bilang, diajukan di akhir sesi. Selanjutnya kelompoknya Felix, Fitriani, Sarah Dwi, Hani, dan Iman. Silahkan. Enggak, bisa di-share screen. Enggak, bisa dimulai kalau sudah siap.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis dari artikel yang berjudul Rancangan Bangun Sistem Informasi pada Rumah Sakit dengan Layanan Intranet menggunakan metode waterfall. Penjelasan pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pendahuluan, banyak rumah sakit yang masih menggunakan proses manual dalam pengolahan datanya, sehingga banyak pasien yang harus menunggu lama untuk melakukan transaksi pada saat melakukan perawatan medis. Penggunaan intranet untuk rumah sakit bisa digunakan karena dapat mempercepat dan mempermudah proses kerja serta transaksi pada rumah sakit tersebut, sehingga para petugas di rumah sakit dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Kemudian, akan dibacakan oleh Aiman. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, merancang aplikasi web pada rumah sakit yang menyediakan fasilitas bagi petugas. Yang kedua, memudahkan dalam mengontrol data masukan dalam penyajian informasi. Yang ketiga, meningkatkan keefektifan dalam pengolahan data. Dan yang terakhir, mempermudah proses pencatatan dan dokumentasi data. Selanjutnya, metode penelitian. Data yang digunakan. Yang pertama, metode wawancara. Pada model waterfall, di tahap analisa kebutuhan memerlukan pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara mewawancara kepada pihak petugas rumah sakit agar merancang konsep serta antarmuka yang dapat menghubungkan lingkungan sekitar. Dan yang kedua, menggunakan metode studi pustaka. Pada artikel ini dilakukan untuk mendukung data yang telah didapat dengan mencari dan membaca referensi buku, jurnal, dan e-book. Selanjutnya akan dibaca oleh Haning Algomidi. Di sini saya akan menjelaskan tahapan analisis menggunakan model waterfall. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu analisa kebutuhan, pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan web. Lalu ada desain, proses perancangan sistem. Kemudian pembuatan kode program, serangkaian program atau unit program. Dan yang terakhir, pengujian setiap unit program memenuhi spesifikasinya. Selanjutnya, hasil pembahasan. Tadinya hasil dan pembahasan yang diperoleh terdapat adanya Entity Relationship Diagram atau ERD, di mana di dalam ERD ini ditampilkan tentang adanya entitas-entitas, atribut, dan juga menampilkan adanya kardinalitas dengan adanya hubungan one-to-one, one-to-many, dan many-to-many yang dapat dilihat pada slide ini. Kemudian, merupakan bentuk sederhana dari ERD. ERD merupakan bentuk relasi yang menghubungkan beberapa himpunan. Sebagai contoh pada entitas petugas melakukan pendaftaran untuk pasien di mana petugas memiliki kardinalitas 1 ke banyak pada pendaftaran. Lalu pendaftaran banyak ke 1 lalu pendaftaran banyak ke 1 ke pasien, dan pasien banyak ke 1 pada petugas. Baik, selanjutnya perancangan basis data, di mana ada 8 tabel, setiap tabel memiliki atribut yang berbeda, dan adapun beberapa yang sama, sehingga memiliki kaitan satu sama lain. Selanjutnya, kita ambil contoh pada himpunan petugas dan pasien.
menggunakan diagram Venn dengan bentuk irisan, di mana himpunan petugas dan pasien memiliki atribut yang sama, yaitu kode petugas dan nomor telepon. Sehingga enumerasi pada himpunan petugas adalah kode petugas, nama petugas, nomor telepon, dan password. Lalu, pada himpunan pasien adalah nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon, dan juga kode petugas. Sehingga pada himpunan petugas dan himpunan pasien memiliki irisan, yaitu kode petugas dan nomor telepon. Dari tahap analisis yang telah kelompok kami lakukan, maka kelompok kami menarik kesimpulan di mana adanya himpunan yaitu adanya kumpulan dari beberapa objek yang berbeda dan relasi di mana adanya hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lainnya yang sering dijumpai pada banyak masalah. Himpunan yang didapat yaitu ada pada irisan yang telah kami buat, serta relasi yang terdapat di dalam bentuk ERD. Selain itu juga terdapat pada kardinalitas yang ada pada bagian himpunan dengan irisan yang menyatakan adanya hubungan one-to-one, one-to-many, dan juga many-to-many. Dari artikel yang telah kami analisis, ternyata dapat menjelaskan atau menjabarkan mengenai adanya himpunan dan relasi di dalam sebuah artikel. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Felix dan semua anggotanya ya. Bagi yang ingin bertanya nanti diajukan di akhir sesi. Kita lanjutkan dulu presentasi kelompoknya Fikri, Hafiz, kemudian Ramadan, Denny, dan Teguh Pangeran Juang. Mangga bisa mulai di-share screen-nya. Enggak bisa dimulai. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Denny Darmawan, Teguh Pangeran Juang, Muhammad Fikri, Muhammad Hafiz, dan Muhammad Ramdan. Di sini kami akan menjelaskan perancangan sistem informasi administrasi tamu hotel. Di sini terdapat latar belakang perekonomian yang semakin berkembang dan tingginya tingkat persaingan usaha menjadikan teknologi informasi sebagai suatu kebutuhan utama dalam perusahaan. Perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi yang baik didapat menghasilkan informasi dengan cepat karena setiap transaksi yang terjadi dapat diproses secara langsung. Hotel sebagai salah satu perusahaan dibilang jasa membutuhkan teknologi informasi sebagai sarana penunjang dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Pengelolaan informasi yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan, khususnya ditinjau dari salah satu segi pengolahan data tamu dan pembayaran sewa serta penggunaan fasilitas pendukung lainnya. Di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama, sistem administrasi pemesanan kamar masih manual sehingga petugas harus membuka catatan kamar yang masih tersedia dan dalam perhitungan total biaya sewa yang berdasarkan jenis kamar masih menggunakan kalkulator sehingga proses perhitungan menjadi lambat. Kedua, sering terjadi kesalahan dalam perhitungan total biaya sehingga data tidak akurat dan perhitungan secara manual tidak dapat dilakukan dengan cepat. Selanjutnya ada 7.
pada tujuan penelitian. Siapa yang sedang berbicara? Suaranya tidak terdengar. Di sini ada tujuan penelitian yang akan dilanjutkan oleh Fikri. Halo, ada suaranya? Sudah jelas. Untuk tujuan penelitian, satu, membuat suatu program yang dapat digunakan untuk dapat membantu petugas dalam pencatatan sewa hotel dan penggunaan fasilitas lainnya, sehingga dalam proses pembayaran tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, dengan adanya program ini, proses pengolahan data lebih akurat dan efisien, sehingga manajemen mendapatkan informasi yang dibutuhkan baik harian, mingguan, ataupun bulanan. Pengertian sistemnya itu digabungkan dari sekelompok komponen, baik itu manusia atau bukan manusia, yang saling mendukung satu sama lain, serta diatur menjadi sebuah kesatuan yang utuh untuk mencapai suatu tujuan sasaran bersama atau hasil akhir. Kemudian elemen sistem ada menggunakan on-field modeling language dan entity relationship diagram. Untuk UML, view digunakan untuk melihat sistem pemodelan dari beberapa aspek yang berbeda. Untuk diagram berbentuk grafik yang menunjukkan simbol elemen yang disusun untuk mengilustrasikan bagian atau aspek tertentu dari sistem. Untuk ERD, entity merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Atribut setiap entitas mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut, hubungan atau relasi, hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Kemudian akan dijelaskan oleh Muhammad Hafiz. Metode penelitian. 1. Metode observasi. 2. Metode wawancara. 3. Metode studi pustaka. Satu, prosedur sistem pemesanan kamar, room reception. 2. Prosedur sistem check-in tanpa reservasi. 3. Prosedur sistem check-in dengan reservasi. 4. Prosedur sistem check-out. 5. Prosedur reservasi sewa gedung. 6. Prosedur sewa gedung. 7. Prosedur pesan menu resto. 8. Prosedur jasa laundry. Desain. 1. Use case diagram. 2. Activity diagram. 3. Sequence diagram. 4. Relationship diagram. 5. User interface. Kesimpulan. A. Dapat menggunakan program komputer yang baik, terutama dalam aplikasi sistem administrasi kamar hotel yang sedang berjalan. B. Dengan menggunakan sistem yang telah terkomputerisasi, diharap terhindar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses pengolahan data yang dilakukan. C. Pemilik dapat memperoleh informasi atau laporan yang diperlukan dengan tepat dan cepat. Saran. A. Diperlukan kedisiplinan untuk menjalankan sistem yang tepat dibuat sehingga sistem dapat berjalan dengan baik. B. Perlu adanya pelatihan bagi user dan spesialis informasi agar tanggap terhadap perkembangan teknologi informasi. C. Secara berkala untuk melakukan pemerataan software. D. Membuat backup file supaya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan tetap mempunyai cadangan data.
Sudah, Bu. Sekian dari kami. Oke, ditutup saja. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada kesalahan atau kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompoknya Denny dan seluruh anggotanya ya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada yang belum presentasi? Sudah presentasi semua. Di sini di saya masuk 5 kelompok, memang hanya ada 5 kelompok untuk kelas ini. Ada 6, Bu. Satu kelompok lagi, siapa yang belum presentasi? Kalau nggak salah kelompok Yola. Kelompok Akila, Bu. Bangga yang belum presentasi, soalnya yang masuk ke e-learning hanya 5 kelompok yang tadi. Jadi saya tidak tahu ada satu kelompok lagi yang belum masuk. Hadir nggak anggota kelompoknya di sini? Ada, Bu, kelompok Akila. Akila, Mangga? Ada, Bu. Mangga? Belum diupload ke e-learning atau bagaimana? Udah, Bu, tadi sama Siti. Baru hari ini berarti ya? Iya. Jadi saya download jam 10, soalnya masih 5 kelompok, belum ada perubahan. Tapi kalau sudah di-upload, silahkan dipresentasikan. Bisa mulai di-share screen ya. Enggak, anggota kelompoknya wajib menyalakan kamera. Mangga bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Syahrul, Rio, Akila, Siti, dan Yola akan menjelaskan tentang aplikasi dalam pengelolaan basis data. Pendahuluan. Di zaman yang sudah modern seperti ini, keperluan akan informasi sudah semakin tinggi. Manusia modern butuh informasi dalam jumlah besar yang cepat. Tanpa sistem pengelolaan data yang baik, kebutuhan tersebut tidak akan terpenuhi. Sistem pengelolaan basis data relasional adalah salah satu solusi untuk masalah tersebut. Makalah ini membahas tentang sistem pengelolaan basis data yang didasarkan pada konsep relasi tersebut. Berikut dengan keunggulannya dibandingkan sistem pengelolaan basis data. Latar belakangnya, seiring berjalannya perkembangan teknologi, kehidupan manusia semakin bergantung pada informasi. Jika informasi yang kita terima tidak cukup, maka aktivitas yang akan dilakukan semakin terganggu. Contohnya, jika kita tidak tahu informasi tentang jadwal kuliah. Informasi tersebut didapat dengan mengolah data, karena pola kehidupan manusia bergantung terhadap informasi. Tingkat kebutuhan manusia terdapat sistem pengelolaan data yang baik dan Mangkus juga sangat tinggi. Tanpa pengelolaan data yang baik dan efisien, data yang begitu banyak tersebar di sekeliling kita akan sukar diolah menjadi informasi yang berguna. Oleh karena itu, diciptakanlah basis data relasional. Hasil yang pertama ada relasi, yaitu suatu hubungan atau perkawanan antara elemen-elemen himpunan A dengan elemen himpunan B. Dan lalu ada relasi benar, yaitu hubungan antara dua elemen dan himpunan. Relasi dapat direpresentasikan oleh berbagai metode, beberapa diantaranya ada diagram panah, tabel, matriks, dan grafik berarah. Relasi biner memiliki beberapa sifat, yaitu refleksif, menghantar, setangkup, dan tolak setangkup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti, silakan.
Hasil dan pembahasan. Basis data, kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi. Basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi di mana basis data merupakan gudang penyimpanan data yang akan diolah lebih lanjut. Basis data menjadi penting karena dapat dari duplikasi data, hubungan antar data yang tidak jelas, organisasi data, dan juga pembaruan data yang rumit. Basis data relasional atau Relational Database Management System atau RDMS adalah sistem pengolahan basis data yang menyimpan semua datanya dalam satu atau lebih tabel 2 dimensi, yang mana setiap tabel mempresentasikan relasi antar data. Pengolahan basis data secara relasional didasarkan pada konsep relasi and array. Kunci utama atau primary key, atribut khusus yang dapat mengidentifikasi secara unik elemen dari relasi disebut dengan kunci utama. Kunci komposit atau composite key. Terkadang satu atribut tidak cukup untuk mengidentifikasi setiap elemen relasi secara unik. Dalam kasus tersebut, kunci utama dapat terdiri dari gabungan atribut. Kunci utama yang terdiri dari 2 atau lebih atribut disebut kunci komposit. Kunci asing atau foreign key. Kunci asing adalah atribut atau gabungan atribut yang sama dengan kunci utama pada tabel atau relasi lain. Tujuan dari kunci asing adalah menghubungkan data-data pada suatu relasi atau tabel dengan relasi atau tabel lain. Operasi basis data relasional dapat melakukan beberapa operasi terhadap basis data, beberapa di antaranya seperti seleksi, proyeksi, dan join. Pembahasan selanjutnya akan Dini sama Yola. Hasil dan pembahasan. Aplikasi lebih lanjut, pada dasarnya aplikasi basis data relasional adalah untuk membuat struktur penyimpanan data yang mudah ditambah, dibaca, diperbarui, dan dihapus. Di samping 4 fungsi dasar tersebut, ada beberapa aplikasi lanjutnya yang lebih kompleks. Beberapa di antaranya kontrol konkurensi, kontrol transaksi, dan integritas referensial. Hasil pembahasan keuntungan pengelolaan basis data relasional. Beberapa keuntungan karena adanya realisasi melalui kunci dan tidak dimasukkan cukup dimasukkan Selanjutnya, keuntungan pengelolaan basis data relasional. Beberapa keunggulan pengelolaan basis data relasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, data hanya disimpan sekali saja karena adanya relasi antara tabel melalui kunci asing. Data tidak perlu dimasukkan berkali-kali, cukup dimasukkan ke satu tabel saja dan tabel lain yang terhubung akan secara otomatis terupdate. Hal ini membuat basis data relasional tidak memakan disk storage yang besar dan membuat perubahan terhadap basis data mudah dilakukan. Yang kedua, keamanan yang lebih baik.
Sebagai contoh, seorang resepsionis dapat melihat rincian profil pegawai tetap tidak melihat gaji mereka. Contoh lain adalah seorang salesman dapat melihat hasil penjualan timnya tetapi tidak dapat melihat hasil penjualan tim lain. Yang ketiga, mudah dimodifikasi untuk keperluan mendatang. Lalu berikutnya ada yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari artikel yang telah kami analisis yaitu pengelolaan basis data dengan konsep relasi memegang peranan penting di zaman modern ini karena dapat memenuhi kebutuhan manusia akan pengelolaan data menjadi informasi secara cepat dan tepat. Dengan menggunakan sistem pengelolaan basis data relasional, kita dapat menghindari duplikasi data, menjaga konsistensi data dan relasi antar tabel. Pengamanan yang lebih baik dan lebih mudah untuk memperbarui basis data. Hal-hal tersebut menjadikan sistem pengelolaan basis data relasional lebih unggul dibanding dengan sistem pengelolaan basis data yang lainnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Akila, Yola, Siti Halima, dan Syahrul dan Rio belum hadir ya, nggak hadir. Kita lanjutkan, ada lagi yang belum presentasi atau sudah selesai semua berarti ya 6 kelompok? Sudah mungkin Bu. Oke, kalau sudah semua kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Mangga barangkali ada yang ingin bertanya ke kelompok tertentu, silahkan raise hand atau langsung berbicara, buka mikrofonnya. Izin bertanya, Bu. Mangga Gilang, ke siapa? Ya, saya Gilang Gemar Ramadan dari kelompok 2, izin bertanya pada rekan-rekan kelompok 6 mengenai model atau metode penelitian yang dikaji. Jadi apa saja himpunan dan relasinya bagaimana begitu? Mohon jawabannya dari rekan-rekan kelompok 6. Terima kasih. Mangga dari kelompok 6. Ada yang bisa langsung jawab? Pertanyaan dari Gilang. Kelompok 6. Kelompoknya Andri bukan ya? Kelompok 6 ada yang bisa jawab? Kelompok 6, kelompoknya Andri bukan? Andri, Fadia, Indra, Nisa, Muhammad Rizky. Andri masih ada, Fadia, kemudian Indra, Nisa, dan Muhammad Rizky. Pertanyaan dari Gilang bisa dijawab? Sudah tidak ada anggota kelompoknya? Saya lihat masih ada. Tidak ada yang mau jawab? Ya, Rizky mau jawab? Tidak ada yang mau jawab dari kelompok 6? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Gilang, kelompok 6 tidak ada jawaban. Kita lanjutkan dulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, Bu.
Sandi, mau bertanya? Ada lagi yang punya pertanyaan, tidak? Tidak ada pertanyaan, kita masih ada waktu 27 menit ya. Sekitar setengah jam. Tidak ada pertanyaan sama sekali. Kelompok 6 sudah hadir belum? Ini sama sekali tidak ada yang ingin menjawab. Andri, Fadia, kemudian Indra, kemudian Nisa, kemudian Rizky. Fadia bisa jawab pertanyaan dari Gilang? Nanya untuk pertanyaannya tadi kan contoh himpunan dan relasi dari metode penelitiannya ya Bu? Iya. Kalau untuk contoh himpunan dari metode penelitiannya mungkin bisa disebut ada himpunan A yang berisi himpunan Amir, Budi, Cecep dengan nama himpunan mahasiswa. Lalu ada himpunan B dengan nama himpunan IF221, IF251, IF342, IF323 dengan himpunan kode mata kuliah di Prodi TI. Maka himpunan A, gabungan himpunan A dikali B itu berarti menyatukan antara himpunan A dan himpunan B. Bisa dibilang seperti himpunan Amir masuk ke dalam himpunan kode mata kuliah. Misalnya Amir dan IF221. Mungkin bisa di-share screen, Rizky. Angga, supaya lebih jelas bisa share screen. Share screen-nya biar agak jelas. Bentar. Oh, jadi untuk himpunannya ada 2, 4, 6, dan 8. Kemudian dan himpunan satunya lagi ST dan U. Seperti itu. Iya. Oh ya, baik. Terima kasih. Jawabannya dari rekan-rekan kelompok 6. Baik. Terima kasih. Sudah cukup ya Gilang ya? Sudah, Bu. Oke. Ada lagi nggak yang ingin bertanya? Ini kelas ini pendiam semua atau bagaimana? Sandi mau bertanya? Sandi sudah buka mikrofon, mau bertanya nggak?
Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sekilas review dari saya ya. Jadi dari semua kelompok sebenarnya sudah tepat semuanya untuk artikel ilmiah yang dipresentasikan, hanya saja mungkin kekurangannya masih belum di dalam menjelaskan, kemudian di dalam mempresentasikan apa yang diperoleh dari artikel ilmiah untuk setiap masing-masingnya. Ada beberapa kelompok yang hanya membaca saja, kemudian ada yang terlihat baru pertama kali membaca, kemudian ada yang terlihat memang kurang menguasai apa yang di dalam artikel ilmiah itu tunjukkan yang berkaitan dengan relasi maupun himpunan. Jadi untuk bukan hanya di mata kuliah saya saja, sebaiknya Anda mulai melatih kemampuan dalam mempresentasikan sesuatu, baik itu materi ataupun lain sebagainya, supaya tidak terlihat kaku seperti tadi ya. Jadi kayak bukan dua arah antara audiens dengan presenter, tetapi lebih fokus ke presenternya yang fokus di dalam membaca dan lain sebagainya. Prinsip dari presentasi itu kan memberitahukan, menjelaskan, mempresentasikan apa yang kita peroleh dalam bentuk informasi. Kalau di sini kasusnya dari artikel ilmiah yang berkaitan dengan materi himpunan maupun relasi. Tadi ada beberapa catatan, misalnya hanya menyebutkan bentuk relasi binernya, kemudian hanya menyebutkan contoh dari himpunan, relasinya, dan lain sebagainya, tetapi tidak dikaitkan dengan apa yang sudah dipelajari, misalnya bentuk relasinya seperti apa. Ini adalah contoh dari representasi relasi dalam bentuk matriksnya, kemudian ini adalah contoh representasi relasi dalam bentuk tabel, kemudian representasi misalnya himpunan dalam bentuk diagram Venn, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu yang saya harapkan. Jadi yang saya harapkan itu bukan lebih kepada Anda membahas misalnya dalam pembangunan sistem informasi, langkah-langkahnya itu sangat detail dari langkah dan lain sebagainya. Tetapi lebih kepada dikaitkan dengan apa yang sudah Anda pelajari di relasi dan himpunan, walaupun mayoritas memang sudah betul. Maaf Sandi, tadi tidak ada suaranya, jadi saya kira tidak ada pertanyaan. Mau dilanjutkan pertanyaannya? Boleh Bu, ada suaranya nggak? Ada, sekarang ada. Kalau tadi tidak ada sama sekali, makanya ya maaf Bu, maaf. Mangga? Tadi pertanyaan gini Bu, dari segi apa himpunan dan relasi diterapkan dalam artikel yang tadi saya tersebut. Tadi ditujukannya ke kelompok Siti Bu. Kelompok Siti itu kelompoknya berapa? Kelompok terakhir Siti Halimah bukan? Iya, kelompok yang terakhir. Ya, Mangga, kelompoknya Siti Halimah, Akilah, kemudian Yola, bisa dijawab pertanyaan dari Sandi? Sandi maksud saya. Yola, ada? Masih ada Akilah? Kemudian Siti Halimah, bisa menjawab pertanyaan dari Sandi? Bisa dari ulang nggak Bu? Mohon maaf. Sandi, bisa diulang pertanyaannya tadi mengenai relasi dan Ya Bu, bisa. Dari segi apa himpunan dan relasi diterapkan dalam artikel yang dianalisa tersebut? Cukup jelas?
Dari segi apa penerapan relasi dan himpunan di artikel yang Anda presentasikan tadi? Iya, Bu. Enggak, Siti, Yola, atau Akila bisa menjawab pertanyaannya? Akila, Yola, kemudian Siti Halimah, Syahrul, dan Rio tidak hadir ya? Bisa dijawab pertanyaannya? Pertanyaannya dari sudut apa penerapan himpunan dan relasi dari artikel yang tadi Anda presentasikan? Bisa dijawab? Akila? Tidak ada yang mau jawab? Tidak ada yang mau jawab. Ini kelompok terakhir. Oke, kalau tidak ada, Sandi mungkin nanti dijelaskan saja ya. Baik, Bu. Saya lanjutkan dulu tadi kesimpulan yang akhir sebelum membahas mengenai pertanyaan tadi dari Sandi dan Gilang. Selanjutnya, tadi saya sebutkan bahwa kemampuan presentasinya ini masih harus ditingkatkan walaupun sudah baik, tetapi lebih banyaknya tadi mayoritas masih membaca dan masih banyak sekali yang terlihat baru pertama kali membaca sehingga mengejanya juga agak banyak jedanya. Nah, untuk selanjutnya jangan sampai terulang kembali, bukan hanya di mata kuliah saja, tetapi juga di mata kuliah yang lain ditingkatkan kemampuan presentasinya, kemudian harus pelajari kembali dulu apa yang ingin dijelaskan supaya tadi tidak terbata-bata dan meyakinkan presenternya bahwa memang saya menguasai materi yang dijelaskan. Karena dari cara bicara, dari yang lain sebagainya itu bisa membuat sugesti kepada peserta yang mendengarkan itu. Ini sebenarnya menguasai atau tidak dan lain sebagainya. Nah, kemudian tujuan dari presentasi kenapa saya haruskan untuk mempelajari penerapan himpunan dan relasi dari sebuah artikel ini yang berhubungan dengan sistem informasi sesuai dengan program studi yang Anda ambil.
Itu supaya Anda dapat melihat gambaran keterkaitan antara mata kuliah yang satu dengan mata kuliah yang lain. Tadi kan penerapan himpunan atau relasi ini tidak terlepas dari materi yang dipelajari juga di mata kuliah yang lain. Contohnya yang paling sering kita temui adalah di mata kuliah database, kemudian ada juga algoritma. Algoritma di sini bukan hanya terpaku dalam penulisan atau penurunan ke dalam bahasa pemrograman, programming, dan lain sebagainya. Algoritma itu kan langkah-langkah pemecahan masalah. Tadi kan ada yang digambarkan dalam bentuk diagram, awalnya adalah pengumpulan data, dan lain sebagainya, itu sudah termasuk ke dalam algoritma. Kemudian, keterkaitan juga materi, himpunan, atau relasi dari matematika deskriptif ini juga sudah terlihat dalam SDLC ya, System Development Life Cycle, yang tadi ada beberapa kelompok yang menyebutkan tentang use case diagram dan lain sebagainya. Nah, di sana juga tidak terlepas dari materi himpunan dan relasi, karena tabel dihubungkan dengan tabel yang lain dalam bentuk use case, dalam bentuk flow, dan lain sebagainya. Kemudian tadi juga ada metode pengumpulan datanya, ada wawancara, kemudian ada pengumpulan data dari perpustakaan, nama buku, dan lain sebagainya. Itu juga tidak terlepas dari materi di mata kuliah yang lain. Contohnya adalah di statistika yang sudah Anda pelajari di semester lalu ya, kalau tidak salah sama Pak Yopi. Nah, jadi saya harap Anda bisa paham penerapan himpunan relasi, himpunan atau relasi di dalam matematika diskrit ini memang tidak akan pernah terlepas dari materi yang Anda pelajari di matkul lain, sehingga jelas kaitan dari mata kuliah yang satu ke mata kuliah yang lain di dalam sebuah penelitian itu tidak berdiri sendiri, tidak hanya tentang berbicara himpunan atau relasi, tidak hanya berbicara tentang tabel, tidak hanya berbicara tentang algoritma, tidak hanya berbicara tentang statistikanya, tidak hanya berbicara tentang use case diagram, dan lain sebagainya, karena prosesnya itu ada yang harus dilalui. Kemudian menambahkan tadi pertanyaan dari Gilang untuk kelompok 6, tadi yang dijelaskan itu sebenarnya hanya dalam bentuk contoh, sedangkan yang diminta itu di dalam metode penelitian. Jadi seharusnya Anda menggambarkannya atau mencontohkan atau menjawabnya, ini untuk meluruskan, walaupun tadi tidak 100% keliru, seharusnya tadi dikaitkan dengan kasusnya. Tadi kan ada koleksi buku matematika yang Anda bisa lihat di relasi komposisi. Pada koleksi perpustakaannya itu kan ada matematika diskrit, ada metode numerik, kemudian ada koleksi buku, ada pengolahan citra, kemudian ada koleksi buku aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, itu juga sebenarnya sudah dalam bentuk himpunan, kemudian sudah ditunjukkan diagramnya dalam bentuk relasinya, dan lain sebagainya. Jadi lebih tepatnya, ketika ada pertanyaan seperti ini, Anda kaitkannya dari metode penelitiannya itu di hasil pembahasannya yang memang dikaitkan langsung dengan kasus yang diangkatnya. Jadi kalau tadi misalnya, memang sudah betul itu mengenai himpunan dan relasi. Dari himpunan A-nya ada Amir, kemudian Budi, Cecep, dan lain sebagainya. Namun itu hanya sebatas contoh, bukan penerapan ke dalam kasus yang diangkat di artikel ilmiahnya. Hanya untuk meluruskan saja ya, supaya nanti kalau ada pertanyaan serupa, jangan sampai salah memilih posisi jawaban yang harus dijelaskannya. Jadi tadi kan di dalam metode penelitiannya berarti dikaitkannya dengan kasus yang diangkatnya. Kemudian untuk pertanyaan dari Sandi ya ke kelompoknya terakhir, ini seharusnya juga bisa dijawab karena di dalam PowerPoint-nya juga sudah jelas dari segi apa penerapan himpunan dan relasi di dalam artikel yang dibahasnya. Tadi kan sudah ada penjelasan mengenai sebentar. Mengenai basis data, relasional atau relational database management system, dan lain sebagainya. Ada primary key, ada composite key, dan lain sebagainya, itu kan dihubungkan melalui sebuah relasi. Kemudian sudah jelas yang namanya relational database management system itu pasti punya himpunannya masing-masing yang digambar atau yang direpresentasikan dalam bentuk tabel, kemudian antar tabelnya itu dalam bentuk dihubungkan melalui sebuah relasi sehingga disebut sebagai relational database management system. Ini juga pasti sudah Anda pelajari di database
yang sudah Anda ambil ya, kalau tidak salah di semester lalu katanya. Kemudian apa yang disebut dengan primary key, composite key, dan lain sebagainya. Paham ya? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Jadi sebenarnya saya yakin semuanya bisa menjawab ketika bisa memilah posisi apa yang ditanyakan, yang dikaitkan dengan himpunan dan relasinya, kemudian yang jelas memang dikaitkan dengan kasus yang diangkat di artikel ilmiahnya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan hari ini sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang tadi sudah dijelaskan atau dipresentasikan oleh masing-masing kelompoknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.